wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dalam keadaan sehat bisa belajar tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, Ibu absen dulu ya, Nak ya. Iya, Bu. Ibu lihat semua kursi penuh, berarti ini semuanya masuk semua, Nak ya. Alhamdulillah. Ada yang sakit dulu ya. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak, sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah, Insyaallah Ibu. Insyaallah siap. Insyaallah Ibu siap. Ya, oke. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi tentang ihsan dan materi tentang ihsan juga sudah selesai. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu tentang pernikahan. Sudahkah kalian membaca di rumah materi bab 6 ini? Sudah belum? Ayo anak-anak, tadi malam. Belum, Bu. Mati lampu di rumah, Bu. Baik. Nah, anak-anak, apa sih manfaat kita mempelajari materi bab 6 tentang munakahat ini? Yang pertama, ya Nak ya, jika mengetahui negara kita tahu bahwa dengan adanya pernikahan dia akan termartabat. Jadi apa? Begitu turunnya itu soleh dan insya Allah soleh dan soleh. Yang insya Allah sakinah, mawadah, warahmah. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak yaitu setelah kalian mengikuti proses belajar mengajar pada hari ini ya, kalian diharapkan dapat menjelaskan ketentuan pernikahan dalam Islam dengan benar atau dengan baik. Enak ya? Nah, tentang materi kita pada bab munakahat ini, Ibu mau tanya ya, apakah kalian tahu apa itu nikah? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Kak Jusma. Nikah itu, Bu, mempersatukan laki-laki dengan perempuan, Bu, sesuai dengan ketentuan syariat Islam, Bu. Alhamdulillah, pintar sekali, betul Nak. Kalau menurut Nak Azhari tentang pernikahan itu seperti apa, Nak? Nikah itu Bu, kumpulnya dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang diikat dalam satu akad, Bu. Itu Bu menurut saya. Baik. Pintar ya. Semua jawaban kalian benar ya. Nanti akan Ibu jelaskan lagi ya, Nak ya. Nah, untuk pembagian kelompok ya, untuk pembelajaran ini akan Ibu bagi kelompok ya. Kelompok pertama urutan tempat duduknya didodo, ya Nak ya. Kelompok 2 urutan dari tempat duduknya Kasmawati ya Nak. Ya. Urutan dari tempat duduknya Syakira. Nah, sebelum kalian nanti berdiskusi, maka silahkan ya perhatikan materi PowerPoint yang Ibu tampilkan ya Nak ya. Oke. Bisa lihat Nak? Bisa, Bu. Baik, pernikahan ya Nak ya. Nah, tadi Ibu bertanya, apa sih yang dimaksud dengan menikah? Menikah apa sih Nak? Menikah yaitu mengumpulkan atau menggabungkan atau menjodohkan. Ya, atau dalam syariat Islam, nikah artinya adalah menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Ya Nak? Nah, tujuan pernikahan itu apa? Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, untuk mendapatkan ketenangan hidup, membentengi akhlak, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, untuk mendapatkan keturunan yang soleh, dan untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Nah, salah satu dalilnya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 3. Silakan kalian simak Nak ya. Bismillahirrahmanirrahim.
wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma ta'balakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim di dalam kamu, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran surat An-Nisa ayat 3. Nah, kemudian kita akan masuk tentang hukum pernikahan. Nah, setiap mukallaf atau setiap individu itu memiliki hukum pernikahan masing-masing, ya. Ada yang dihukumi wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, bahkan ada mukallaf atau orang yang dihukumi haram untuk melakukan pernikahan. Nah, wajib yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, ya. Dan dia sudah ingin sekali menikah, jika tidak menikah maka segera dikhawatirkan untuk perbuatan maksiat, maka dia wajib menikah, ya. Kemudian ada sunnah, ada mubah, dan haram, ya nak ya. Kemudian rukun nikah apa saja? Rukun nikah, ya. Yang pertama pastinya ada calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga ada saksi, ya. Kemudian keempat ada wali, ya. Dan yang kelima ada sigot atau ijab kabul. Nah, kemudian pernikahan yang tidak sah, nah, ada pernikahan yang tidak sah apa saja? Ada pernikahan mut'ah, ya, yaitu nikah yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu, atau kalau kita di sini mengenalnya dengan kawin kontrak, itu nikahnya tidak sah, nah, ya. Kemudian ada pernikahan syibor, ada pernikahan muhalil, ya. Kemudian pernikahan orang yang sedang ihram, pernikahan ketika perempuan itu masih dalam posisi masa iddah, pernikahan tanpa wali, pernikahan dengan wanita non muslim atau kafir selain wanita ahli kitab, menikahi mahram, ya nak ya. Menikahi mahram juga pernikahannya, begitu nak ya. Oke, kemudian setelah kalian memperhatikan dan memahami materi PowerPoint yang Ibu sampaikan, ya, tadi sudah Ibu beri kelompok ya nak ya. Ada kelompok 3 tadi ya, ada 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama tadi membahas tentang tujuan pernikahan. Kelompok yang kedua tentang rukun dan syarat pernikahan. Dan kelompok 3 membahas tentang hukum pernikahan. Baik nak, silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian, ya, dari bangku depan sampai belakang tadi. Sudah ya nak ya? Oke. Sebelum kalian presentasi, ya, tadi kan sudah Ibu paparkan PowerPoint tadi kan nak ya. Nah, Ibu mau bertanya sama anak-anak nih, apakah tadi sudah paham? Kemudian kalian diskusi sudah paham? Belum. Belum? Adakah yang ditanyakan, nak? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa, nak? Saya Bu. Saya Baik, dulu, nak, apa, Bang. nak? Yang mana dulu, Bu? Saya kah? Pak Ansari kah? Oke. Pak Zainuddin Nak aja. Zainuddin. Ya. Silakan Nak Zainuddin. Nak Zainuddin dulu, Bu. Begini, Bu. Sudah ada aturan dalam Islam untuk menikah. Tapi kenapa kok masih maraknya tindakan perzinahan atau hubungan di luar nikahan, Ibu? Ini yang menjadi tugas kita semua barangkali. Oke. Oh, baik. Nah, tentang perzinahan yang terjadi, ya, bisa jadi karena ada beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal, ya, bisa jadi ya dari keluarga, ya, ketika anak tersebut di keluarganya tidak terlalu diajarkan tentang agama yang baik, atau di keluarga sudah baik,
Cuman keluarnya pergaulannya bebas. Nah, kita lanjut nak ya. Tadi ya sudah ibu bagi tadi ya presentasinya. Kelompok 1 silakan nak. Nanti pertanyaannya dilanjutkan setelah presentasi ya nak ya. Oke silakan. Kelompok 1 silakan nak. Baik, saya mungkin Bu ya bisa mempresentasikan tujuan pernikahan. Baik nak silakan. Baik, menurut saya Bu ya, kelompok saya melahirkan keturunan yang soleh dan solehah Bu. Alhamdulillah, baik nak. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambahkan, silahkan. Pintar. Lupa Bu Guru. Ya nak. Jadi lupa. Jadi lupa. Saya Bu. Nah, silakan nak. Ya. Pernikahan itu kan tujuannya untuk bisa mencapai kehidupan mawaddah warahmah dengan penuh kasih dan sayang. Makanya dilakukan pernikahan. Mungkin begitu Bu. Betul sekali, pintar nak. Jawaban kalian semuanya benar. Ya, berarti kalian tadi memperhatikan ya materi yang ibu sampaikan. Kalian membaca juga di buku sehingga kalian paham, pintar. Kemudian kelompok 2. Ini yaitu tentang rukun pernikahan. Yang pertama yaitu kedua mempelai, kemudian yang kedua ada ijab kabul, kemudian yang ketiga ada wali wanita, dan yang keempat ada 2 orang saksi Bu. Baik, pintar sekali, luar biasa nak ya. Bu, yang pertama itu mempelai laki-laki, mempelai wanita, kemudian ada wali, kemudian ada 2 saksi dari mempelai laki-laki. Kalau wali itu dari mempelai wanita ya Bu. Dan Benar nak. kemudian yang terakhir itu ada ijab dan kabul. Kalau ijab itu diucapkan oleh wali atau guru, sedangkan kabul itu yang diucapkan oleh mempelai laki Bu. Itu saja yang saya tambahkan dari teman saya kelompok 2 Bu. Ya. Alhamdulillah, pintar, luar biasa nak. Kemudian silakan kelompok 3. Hukum pernikahannya Bu. Hukum Hukum pernikahan itu pernikahan ya. ada yang wajib, apabila seseorang sudah dinyatakan mampu untuk menikah dan mapan dan tidak bisa menahan syahwatnya, maka dia wajib untuk menikah. Itu masih sunnah. Nah, terus ada juga haram. Haram itu kalau misalnya niatnya untuk menikah untuk menyakiti atau lainnya seperti itu haram hukumnya. Seperti itu. Benar sekali nak, pintar, luar biasa nak ya tadi ya hukum pernikahan ya. Oke. Nah, terima kasih buat kalian, sangat luar biasa pembelajaran kali ini ya. Suasana semakin hidup ya dengan menggunakan model discovery learning ya. Nah, semoga dengan kalian mempelajari materi ini ya nak, kalian lulus sekolah, kemudian kalian mau menikah ya, kalian perhatikan ya, sudah siap belum? Seperti itu ya, jangan menikah hanya modal cinta saja ya. Nah, tapi pernikahan juga harus dengan adanya rasa cinta. Nah, untuk pertemuan yang akan datang nak, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Tolong di rumah dipelajari anak. Ya, kemudian untuk tugas yang ibu berikan ya hari ini, tolong dikerjakan di rumah ya tentang soal-soal supaya kalian paham lagi tentang materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Begitu nak ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.